Biji kopinya banyak sekali menumpuk seperti ini. Mengupas nanti akan kita olah menjadi secangkir kopi. Asli dari pohon ya sobat, tanpa kita olah dia sudah terkupas sendiri, tanpa dijemur, tanpa menggunakan mesin. Tumbuk biji kopinya. Setelah jadi ya sobat, dia berwarna agak sedikit kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat. Jadi kita kali ini akan menjelajahi kebun kopi ya sobat. Kebun kopi di suatu kebun. Ini saya lagi di tengah pergunungan. Jadi saya berada di puncak tertinggi ya sobat, bisa kita lihat sendiri. Dari bawah bisa kita lihat di puncak bukit yang paling tinggi. Nah, jadi kita akan mencari biji kopi ya sobat. Ya biasanya di suatu pohon kopi dia sudah terlalu matang, jadi dia jatuh sendiri ya sobat. Jadi ini real dari pohon kopi langsung, tanpa diolah sama sekali. Kita bikin secara manual. Kita cari biji kopi yang jatuh dari pohon dan langsung terkelupas ya sobat. Biasanya untuk petani kopi ini, misalkan dia memetik kopi, itu harus dijemur dulu baru bisa dikupas kulitnya menggunakan mesin. Tapi kita akan mencari biji kopi yang sudah terkupas. Nanti kita akan olah menjadi bubuk kopi dan membuat secangkir kopi yang nikmat. Oke sahabat, jadi kita cari dulu. Ini sudah banyak kopinya, tapi masih mentah ya sobat. Seperti ini. Kalau seperti ini dia masih menguning. Kalau masih menguning ini sudah bisa dipetik. Ini sudah masak. Kalau merah seperti ini tandanya sudah masak ya sobat. Kita keliling-keliling dulu. Dia biasanya ada di batang-batang pohon. Dia biasanya sudah matang ya sobat, sudah matang lalu jatuh. Biasanya dia bertengger di atas pohon cangkah-cangkahnya seperti ini. Nah, ini ada 2 biji ya sobat. Bisa kita lihat. Karena dia sudah terlalu matang dari pohon, terkadang dia jatuh sendiri. Ini ada 2 biji. Bisa kita lihat sobat. Dia sudah terkupas dari kulitnya. Oke sobat. Ini ada 2 biji. Nah, jadi biji kopi ini asli dari pohon ya sobat, tanpa kita olah dia sudah terkupas sendiri, tanpa dijemur, tanpa menggunakan mesin. Karena untuk petani kopi dia harus dijemur dahulu baru bisa dimasukkan mesin. Setelah kulitnya mengering baru bisa dijual biji kopinya ini ke toke kopi. Dan ini juga saya lihat ada juga satu lagi di bawah pohonnya sobat. Tuh, ada biji kopinya satu lagi. Dari kita sudah dapat 3 biji kopi ya sahabat, kita kumpulkan dulu untuk membuat secangkir kopi.
dari biji kopi, langsung dari pohonnya langsung. Ini ada satu lagi sobat, tuh. Ada banyak sobat. Ini sudah dapat 4 biji. Ini ada 2 lagi. Tuh, dia biasanya jatuh langsung dari atas ya sobat. Ini sudah kita dapat biji kopinya, sudah 6 biji. Jadi kita cari lagi. Sebenarnya kalau untuk di bawah pohon itu banyak ya sobat, tapi dia susah dicari karena dia tertutupi oleh daun-daun. Kadang dia susah kelihatan. Seperti ini ada satu lagi tuh. Dapat satu lagi untuk biji kopi. Ini juga. Nah, dia misalkan sudah matang, dia bisa jatuh seperti ini ya sobat. Tapi dia kadang misalkan jatuh sudah menghitam seperti ini, kadang bijinya kurang bagus. Tapi kalau dia sudah menjadi seperti ini, dia tandanya bijinya bagus ya sobat. Ini biji kopi yang paling bagus. Kalau misalkan dia belum terkupas seperti ini, biasanya isinya busuk. Karena kopinya terkadang ada yang bagus, ada yang jelek. Bisa kita lihat, kita pencet seperti ini dia pecah ya sobat. Jadi misalkan dia jatuh masih dalam keadaan berkulit seperti ini, dia terkadang biji kopinya nggak ada, dia kosong ya sobat, pecah seperti ini. Tapi dia misalkan biji kopinya bagus, dia langsung jadi seperti ini. Kita cari lagi. Kita keliling-keliling lagi. Kalau yang ini semuanya masih mentah sobat, masih hijau, belum boleh dipetik. Jadi harus dihenangkan dulu, harus dibiarkan dulu matang. Kita keliling-keliling lagi. Di sini apakah ada? Biasanya dia menyangkut di atas pohon seperti ini. Di cangkanya seperti ini biasanya dia ada ya sobat. Kita lihat lagi, belum ada. Ya biasanya ada, misalkan biji kopinya, tangkai kopinya sudah memerah seperti itu ya sobat. Nah ini ada sobat. Ini ada lagi. Nah, bisa kita lihat banyak sekali ya sobat, biji kopinya banyak sekali menumpuk seperti ini. Nah ini misalkan dia sudah terlalu matang seperti ini, bisa kita lihat ini sudah sangat bagus sekali dipetik karena dia sudah memerah semua. Tuh, dia sudah matang. Biasanya dia jatuh dari atas, dia seperti ini jadinya. Terkadang dia dari pohonnya langsung, dari tangkainya seperti ini. Dia misalkan terlalu masak seperti ini bibitnya bibit unggul ya sobat, karena buahnya besar-besar seperti ini. Dia langsung jatuh. Misalkan ini belum dipetik, dia akan jatuh ke dahannya seperti ini. Ada juga yang jatuh ke bawah. Seperti ini dia ada jatuh sobat. Ini ada jatuh satu. Bisa jadi ini yang dari atas tadi. Jadi kita ambil saja untuk biji kopinya ya sobat, karena sudah kering seperti ini, kulitnya juga mengupas, nanti akan kita olah menjadi secangkir kopi.
banyak sekali. Kita ambil semua sobat. Itu ada juga yang berjatuhan. Kita pungut semua yang jatuh-jatuh ke bawah. Ada banyak ya sobat, tapi terkadang dia sulit dicari. Misalkan sudah di bawah seperti ini karena dia tertutup oleh dedaunan, rumput-rumput. Jadi kita cari lagi yang banyak, kita kumpulkan dulu ya sobat, nanti akan kita bersihkan. Nah, jadi seperti inilah hasil yang sudah kita kumpulkan. Sangat banyak sekali dapatnya ya sobat. Tuh, ini kalau satu asoy ini kurang lebih ada 3-4 kilo ya sobat. Ada 3 kiloan. Jadi untuk kopi musang atau kelelawar ini, kopi luwak ini tergolong kopi nomor 1 yang paling mahal ya sobat, karena dia paling bagus. Nah, jadi baru sebentar kita sudah mendapatkan kurang lebih sudah 4 kilo ya sobat. Bisa kita lihat tuh banyak sekali. Ada 4 kilo dalam satu asoy ini. Jadi dikalikan saja, misalkan kopi luwaknya 1 kilonya berapa, karena harganya sangat tinggi sekali. Nanti kita akan bersihkan dulu, lalu kita proses sampai menjadi kopi yang siap diminum ya sobat. Seperti apa prosesnya, saksikan terus sampai habis. Biji kopi yang hasil kita dapat dari kebun tadi kita bersihkan ya sobat, kita buang kulitnya seperti ini. Jadi kita ambil, kita bersihkan ya sobat, kita buang kulitnya sampai menjadi beras kopi, sampai menjadi biji kopi. Karena ini tidak memakai mesin ya sobat. Kalau untuk yang banyak dia memakai mesin, karena ini hanya tutorial cara manual saja. Jadi kita praktekkan seperti ini, membersihkan, cara membersihkan kulit biji kopi. Kita buang kulitnya, dia hasilnya seperti ini ya sobat. Dia mendapatkan biji kopi seperti ini. Tuh, kita kumpulkan. Jadi kita bersihkan dulu, untuk kulitnya kita buang.
Setelah dibersihkan, hasilnya seperti ini, menjadi biji kopi. Ya, sudah saya buang semua kulit-kulitnya. Tuh. Nah, jadinya seperti ini ya sobat. Jadi biji kopi ini sudah siap kita rendang. Jadi kita rendang dulu. Nanti akan kita olah menjadi bubuk kopi yang siap saji. Oke sobat. Kita siapkan dulu kayu bakarnya untuk menggoreng kopi. Ini menggunakan, karena kita lagi di pondok kebun, kita siapkan saja kayu bakarnya sobat untuk menggoreng kopi. Ini secara tradisional ya sobat, secara tradisional. Jadi kalau secara modern itu dia sudah pabrik besar, karena kita langsung datang ke kebun kopi, kita bikin saja secara sederhana tetapi indah ya sobat. Karena di zaman yang modern seperti ini, saya rasa seperti ini sudah sangat indah sekali karena sudah sangat jarang. Kita hidupkan dulu apinya. Bikin dulu apinya membesar dengan kayu bakar ya sobat. Setelah itu kita taruh kuali. Ini kualinya sudah jebol ya sobat, tapi tidak apa-apa, hanya untuk tutorial merendang saja sampai jadi. Setelah itu kita taruh biji kopi yang sudah kita kupas tadi ya sobat. Ini dia biji kopinya. Tuh, jadi biji kopi ini kita rendang ke dalam kuali. Jadi saya miringkan seperti ini saja sahabat. Jadi hanya kita kenaikan yang bagian bagus. Jadi untuk cara menggoreng atau merendang biji kopi ini, dia harus dibolak-balik, jangan sampai mutung ya sobat, sampai dia menghitam. Terus kita kacau-kacau saja. Sampai dia berubah warna menjadi hitam ya sobat. Jika HP-nya membesar itu semakin bagus.
Jadi di api seperti ini dia jangan sampai gosong, tapi dia berubah warna. Jadi dia hangat ya sobat, harus dibolak-balik seperti masak nasi goreng. Terus kita kacau terus sampai dia berubah warna seperti menghitam. Nah, ini warnanya sudah kelihatan mulai menghitam ya sobat. Jadi kita gongseng terus, kita rendang terus sampai bijinya menghitam. Ini sudah mulai banyak yang menghitam, sebentar lagi akan jadi. Sekarang dia sudah menghitam ya sobat. Seperti ini dia jadinya. Nanti akan kita olah menjadi kopi. Dia sudah menghitam seperti ini, tapi hitamnya bukan hitam gosong, tapi dia hitam matang ya sobat. Seperti ini dia jadinya. Tuh, seperti ini sobat. Nanti akan kita tumbuk. Sekarang sudah matang, lalu kita angkat dari api sobat. Saya pakai kain supaya aman, karena kompornya ini hangat. Nah, jadi seperti inilah jadinya proses pemanggangan kopi kita sobat. Nanti akan kita tumbuk menjadi kopi ya sobat. Bisa dilihat dengan jelas seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita tumbuk biji kopinya seperti ini ya sobat. Dia tidak gosong, tapi dia kehitaman. Nanti akan kita olah lagi. Ini sudah dingin ya sobat. Oke sobat, jadi seperti ini jadinya. Setelah kita goreng, tinggal kita proses lagi menjadi bubuk kopi.
Nah, jadi untuk biji kopi yang sudah direndang seperti ini kita masukkan ke dalam lesung ya sobat. Ini ada lesung tradisional ya sobat. Ini terbuat dari kayu, langsung kita masukkan saja biji kopinya ke dalam lesung, nanti kita akan tumbuk. Ini lesung kayu, misalkan orang dulu biasanya di kebun kopi dia ada lesung seperti ini terbuat dari kayu ya sobat, kayu besar. Ini sudah lama lesungnya. Jadi untuk membuat lesung ini harus dari kayu balok kurang lebih 1 jengkal ya sobat. Seperti ini, jadi dia dilubangi, rupanya seperti ini tuh. Jadi dia kayunya harus kayu yang besar, misalkan membuat lesung cara orang dulu. Kemudian tinggal kita tumbuk saja untuk biji kopinya. Nah, dan untuk menumbuk anak kopi ini sudah saya siapkan antan namanya sahabat. Ini untuk penumbuk kopi, tapi sekarang sudah jarang digunakan karena orang di pasar sudah banyak menggunakan mesin. Ini karena kita membuat tutorial saja, jadi kita gunakan barang yang antik ya sobat. Ini karena sudah jarang digunakan, jadi kita berkesempatan mengenang masa-masa yang lampau, karena ini sudah sangat jarang sekali digunakan. Jadi tinggal kita tumbuk saja dengan lesung menggunakan antan. Tinggal kita tumbuk saja dengan anak lesung. Kita tumbuk sampai dia merata dan halus ya sobat. Ini karena saya jauh dari rumah, lagi di kebun. Biasanya misalkan kita di rumah lebih baik menggunakan blender ya sobat, jadi lebih praktis dan cepat. Karena saya lagi di luar kota, membuat video tutorial membuat kopi secara tradisional menggunakan lesung. Kita tumbuk sampai halus. Nah, ini sudah mulai jadi ya sobat, sudah sedikit halus. Dia jadinya setelah ditumbuk seperti ini, nanti akan kita saring agar menjadi bubuk kopi yang siap saji. Oke sobat. Jadi kita siapkan piring untuk mengambil serbuk kopinya. Kita akan saring dulu ya sobat, karena dia masih kasar. Nah, jadi kemudian kita akan tampi dengan saringan sobat bubuk kopinya, karena tadi sudah tumbuk, kita tumbuk di lesung seperti ini jadinya. Dia masih sedikit kasar, itulah sebabnya diperlukan saringan ya sobat. Saringannya sudah kita siapkan seperti ini, jadi kita ayak dulu seperti mengayak pasir. Nanti akan kita tumpahkan ke sini ya sobat. Kita saring dahulu. Jadi kita salin dulu lilin piring. Ini kita jadikan piringnya sebagai saringan sobat.
kita tumpahkan saja ke saringannya bubuk kopi yang masih kasar tadi. Jadi caranya simpel saja, tinggal kita goyang-goyang seperti ini. Jadi ini ampas sisa yang kasarnya sobat, nanti akan kita buang setelah mendapatkan yang halus. Nah, jadi seperti inilah setelah jadi ya sobat. Dia berwarna agak sedikit kecoklatan tetapi cukup halus. Bisa kita lihat wanginya, wangi kopi. Jadi untuk ini sudah siap untuk dibikin kopi, tinggal dicampur air panas dan gula. Dia sudah cukup halus ya sobat. Tuh. Sudah cukup halus. Tinggal kita bikin kopi saja. Tinggal kita bikin saja secangkir kopi ya sobat. Kita coba bikin bagaimana hasilnya. Itu sudah cukup, jadi tinggal kita tambahkan gulanya saja sobat. Gula pasir secukupnya. Jadi tinggal kita siram dengan air panas. Bagaimana hasilnya sobat? Jadi seperti inilah jadinya sobat. Jadi untuk tutorial pembuatan kopi dari kopi jatuh masak ataupun bekas makan kelelawar yang kita pungut dari kebun tadi, seperti inilah hasilnya. Jadi tinggal kita minum saja. Rasanya juga mantap ya sobat. Rasanya juga mantap dan seru. Kita ngopi di kebun, di pinggir kebun dan pegunungan seperti ini. Jadi rasanya sangat oke sekali.